Hari itu Rasulullah langsung memeluk anak itu, menaruh di punggungnya dan mengatakan, hari ini kamu anakku dan semua anak yatim adalah anak-anakku. Mampu gak kita menjawab pertanyaan tadi dengan mengatakan, anak itu bukan tanggung jawab neneknya saja tapi lingkungannya. Sekolah gurunya dengan cadasnya mengatakan, nah bapakmu siapa namanya, ibumu siapa namanya. Berpikir gak ada anak yang tidak punya bapak, tidak punya ibu dan langsung tersekat, tidak bisa menjawab. Silakan perkenalan terus masuk ke pertanyaannya ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cita Mutiara Amalia. Ini paling bukan sekedar pertanyaan sih, tapi kayak sharing sama mungkin menyampaikan keresahan saya gitu kan. Jadi sebelumnya kan dulu nggak kenal Kang Maman gitu ya. Terus saya pernah mengalami sebuah peristiwa kehilangan bapak gitu kan. Jadi bapaknya pergi gitu kan. Terus menemukan akun Twitter yang mama saya, nge-retweet-tweetnya Kang Maman tentang buku Bapakku Indonesia gitu kan. Terus di situ saya menemukan kata-kata tentang sosoknya bapak yang emang berarti gitu kan. Jadi tadi yang dikatakan oleh Kang Maman benar bahwa dengan literasi saya menjadi healing gitu loh. Nah terus kemarin saya sempat juga ikut kegiatan kampus mengajar di daerah Kebumen. Saya menemukan anak yang motivasi belajarnya itu rendah banget, nggak mau belajar baca sama sekali. Akhirnya kayak saya bingung nih gimana caranya biar anak ini mau baca gitu kan. Nggak taunya kata guru kelas 1-nya, ini anak ini bapaknya pergi gitu kan. Ibunya juga nyari nafkah di luar kota, sehingga di rumah cuma sama neneknya doang. Jadi tingkat motivasi buat belajarnya itu rendah. Mungkin gitu aja sih, kayak saya rasa gimana sih caranya biar anak-anak di pelosok itu bisa semangat belajar untuk baca meskipun mereka punya banyak masalah gitu sih. Terima kasih. Pada satu hari di hari raya Idul Fitri, anak-anak berlarian kesana kemari dengan bahagia dengan baju-baju bagus. Tapi ada satu anak yang mojok gak mau bergabung dengan anak-anak lain karena bajunya jelek. Lalu Rasulullah melihat anak itu dan kemudian Rasulullah mendekati anak itu dan kemudian menanyakan, kenapa kamu tidak ingin ikut lari-lari? Bapak saya sudah tidak ada, meninggal di perang Badar. Ibu saya sudah menikah lagi. Dan saya malu dengan teman-teman ada bapak ibunya dan pakai baju baru, sementara baju saya tidak ada. Hari itu Rasulullah langsung memeluk anak itu, menaruh di punggungnya dan mengatakan, hari ini kamu anakku dan semua anak yatim adalah anak-anakku. Mampu gak kita menjawab pertanyaan tadi dengan mengatakan, anak itu bukan tanggung jawab neneknya saja tapi lingkungannya. Kehilangan rasa sakit itu perlu healing. Ketiadaan bapak ibu sementara tetangga lain punya bapak. Rasa sakit menuju ke sekolah ketika di sekolah gurunya dengan cadasnya mengatakan, nah bapakmu siapa namanya, ibumu siapa namanya. Berpikir gak ada anak yang tidak punya bapak, tidak punya ibu dan langsung tersekat, tidak bisa menjawab. Sepeka itukah guru-guru kita hari ini misalnya? Kita yang bikin sakit anak itu. Jadi jangan pernah menyatakan anak itu tidak literat, tidak bisa baca tulis dan malas baca tulis. Kita yang tidak menyentuhnya. Padahal kita selalu mengatakan toladan kita Rasulullah. Lalu kita lupa itu gitu loh. Nah ini yang kita butuhkan. Tadi penjawab pertama menarik Atina. Literasi itu tanggung jawab bersama kok. Bukan tanggung jawab kita sendiri. Sehingga kalau ada istilah sekolah itu bebas sampai SMP selama 9 tahun. Kenapa ya tidak ada tim pencari dari Dikbud keliling pedesaan mencari anak-anak yang tidak sekolah? Kenapa ya tidak ada yang kemudian mencari anak-anak tadi, yatim-yatim piatu yang tidak tersentuh oleh dunia pendidikan, lalu karena tanggung jawab negara mereka kemudian mengumpulkan dan melakukan kegiatan pendidikan buat anak-anak itu. Ini dosa kita bersama di dunia literasi.
Itu satu. Yang kedua, banyak anak yang malas membaca karena toladannya ibunya, dia pegang handphone 6 jam, ibunya pegang handphone 9 jam kan. Jangan salahkan anak dengan gadgetnya karena dia melihat ibunya dan bapaknya misalnya. Padahal anak kan tidak akan menolak 3 hal. Dalam dunia pedagogik, anak gak mungkin menolak 3 hal. Storytelling, games, hadiah. Masih rajinkah kita pada anak-anak yang tidak suka baca tulis itu mendongeng, bercerita, mengajak dia ngobrol terus-menerus untuk mengasah kemampuan-kemampuan fisiknya dan kemampuan psikomotoriknya, kognitif afektifnya? Atau kemudian membaca buku di depannya sambil berdongeng? Ketika itu terjadi terus-menerus, percaya sama saya, kalau kita masih ikutin teori Sapiens, enggak, teori tadi, anak akan mencontoh, ternyata enak ya membaca itu, ternyata asyik ya berdongeng itu. Lama-lama kalau ibu saya sudah tidak bisa mendongeng lagi, tidak punya waktu, saya yang baca. Saya mengalami itu pada bapak saya, kalau yang baca buku Bapakku Indonesia kan, bagaimana bapak saya membaca koran dengan mengeja, supaya saya juga bisa membaca di usia muda, sehingga di usia 4 tahun saya sudah bisa membaca karena itu, misalnya. Jadi ada kesalahan pendidikan yang pokoknya langsung dikasih buku baca tulis, langsung dikasih eja. Bahkan sekarang yang saya pernah sakit hati, mau masuk PAUD, mau masuk TK, mau masuk SD kan, ditanya dulu sudah bisa baca tulis nggak? Kan keterlaluan. Apa gunanya sekolah? Anak SD aja ada tes untuk baca tulis. Kan tugas sekolah. Tugas anak-anak kan cuma bermain. Itu yang paling berat.